Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Hapsari dengan nomor induk mahasiswa 24020102760, program studi S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Untuk soalnya yaitu saat ini banyak UMKM dan startup di Indonesia yang mulai mengadopsi sistem digital berbasis iCloud, aplikasi daring hingga integrasi AI sederhana untuk operasional dan pemasaran. Namun, sektor ini juga menjadi target dari serangan cyber seperti phishing, ransomware, pencurian data pelanggan, atau penyalahgunaan AI untuk deepfake dan rekayasa sosial. Untuk presentasi saya hari ini yaitu tentang manajemen keamanan siber untuk UMKM dan startup di Indonesia. Memahami ancaman resiko dan strategi perlindungan yang realistis. Untuk daftar isinya yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kasus nyata ancaman siber, yang ketiga analisis resiko siber, kerangka manajemen resiko, yang keempat strategi manajemen keamanan siber, pendekatan realistis, yang kelima ada detail strategi pendidikan dan pelatihan, yang keenam yaitu detail strategi penguatan kontrol akses, yang ketujuh detail strategi pemeliharaan sistem dan backup, yang ke-8 ada detail strategi rencana tanggap insiden, yang ke-9 ada tantangan terbesar dalam implementasi, yang ke-10 cara mengatasi tantangan secara bertahap, yang ke-11 ada kesimpulan, lalu yang terakhir ada penutup. Untuk pendahuluan, saat ini digitalisasi UMKM dan startup semakin pesat di Indonesia. Penggunaan iCloud, aplikasi daring, dan AI sederhana sangat meningkat tajam. Namun, peningkatan itu juga disertai dengan ancaman cyber yang semakin nyata dan beragam. Oleh karena itu, pentingnya manajemen keamanan cyber yang sesuai dengan kemampuan UMKM perlu untuk diterapkan saat ini. Untuk kasus nyata ancaman cyber, yaitu contoh kasus nyatanya di celah keamanan IDOR atau Insecure Direct Object Reference pada fintech startup. Fintech startup ini yaitu eh, aplikasi fintech yang berbasis keuangan, contohnya ada GoPay, Dana. Untuk sistem, aplikasi web dan mobile berbasis cloud. Kelemahan, kurangnya validasi dan kontrol akses API atau Application Programming Interface. Dampak, data rekening pengguna bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Relevansi, banyak UMKM atau startup menghadapi risiko serupa. Contoh nyata yang pernah terjadi, yang baru-baru ini terjadi, yaitu di aplikasi Dana yang sempat viral di media sosial X mengenai pembobolan dana nasabah PT Espai Debit Indonesia atau Dana. Ini adalah contoh kasus nyata ancaman cyber di dunia fintech startup. Selanjutnya ada analisis risiko siber atau kerangka manajemen risiko. Di aspek ancaman, ada eksploitasi celah IDOR, phishing, ransomware. Kerentanannya yaitu kontrol akses lemah, password lemah, kurang pelatihan, atau backup tidak aman. Dampaknya yaitu kebocoran data dari nasabah atau pengguna, kerugian finansial, gangguan operasional, hingga hilangnya kepercayaan dari pelanggan. Strategi manajemen keamanan siber, pendekatan realistis. 1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan karyawan. 2. Melakukan penguatan kontrol akses. 2 FA atau autentifikasi dua faktor dan validasi API. Melaksanakan pemeliharaan dan pembaruan sistem. 4. Melakukan backup data rutin yang aman. Kelima, menyusun rencana tanggap insiden sederhana. Yang keenam, memanfaatkan alat dan layanan terjangkau. Detail strategi pendidikan dan pelatihan, edukasi tentang phishing dan rekayasa sosial kepada masyarakat, kebijakan password kuat dan password dengan karakter unik, kesadaran keamanan sebagai budaya kerja. Detail strategi penguatan kontrol akses, menerapkan 2FA atau autentifikasi dua faktor untuk akun-akun yang penting, validasi akses API dan aplikasi, prinsip least privilege atau akses minimum.
Detail strategi pemeliharaan sistem dan backup. Melakukan update rutin sistem dan aplikasi, menggunakan antivirus dan firewall, melakukan backup data secara bertahap dan simpan di lokasi yang aman. Detail strategi rencana tanggap insiden, menerapkan prosedur respons insiden sederhana, mengadakan latihan dan simulasi insiden, menyediakan kontak darurat dengan ahli keamanan. Cara mengatasi tantangan secara bertahap. Tahap pertama yaitu kesadaran, langkah-langkah pelatihan dasar keamanan siber untuk seluruh tim. Yang kedua, penguatan. Tahap penguatan langkahnya yaitu password yang kuat, 2 kali autentifikasi, dan update sistem. Tahap ketiga, kontrol akses dan backup. Perbaiki kontrol akses, backup data dengan rutin dan disimpan di folder atau tempat yang aman. Yang keempat yaitu respons insiden, membuat dan melatih prosedur tanggap insiden. Yang kelima yaitu evaluasi, audit, dan peningkatan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada tantangan terbesar dalam implementasi. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman keamanan cyber. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya, misalnya biaya atau tenaga ahli. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu yang pertama ancaman siber itu nyata dan berpotensi merusak UMKM atau startup. Yang kedua, strategi keamanan harus sederhana, hemat biaya dan bertahap. Yang ketiga, pendidikan dan penguatan kontrol dasar adalah kunci. Dan yang terakhir yaitu dengan komitmen, resiko dapat diminimalkan dan bisnis dapat tumbuh dengan aman. Terima kasih, demikianlah presentasi dari saya untuk menjawab soal UTS mata kuliah Cyber Security Management. Dengan demikian saya akhiri, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.